Hai, halo. Di sini aku bakal ngebahas materi diksi. Oh iya, kenalin, namaku Berliana Jelita Putri dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Diksi merupakan pilihan kata. Pengertian diksi, pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Yang selanjutnya ada syarat diksi. Dalam memilih kata-kata ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ketepatan, dapat mengungkapkan apa yang kita ingin ungkapkan. Yang kedua kesesuaian, kecocokan antara kata-kata dengan kesempatan dan keadaan. Kata-kata yang memiliki persamaan di beberapa bagian, sinonim. Persamaan arti, contoh haus, dahaga, bohong, dusta. Terus ada lagi ahli, pakar. Antonim, lawan arti. Contoh panjang, pendek, besar, kecil, abadi, fana. Lanjut yang ketiga, homonim. Suatu kata yang memiliki arti atau makna yang berbeda akan tetapi ejaannya sama. Contoh malang. Yang pertama, sungguh malang nasib Acul. Yang kedua, saya melanjutkan perjalanan kereta ke Malang. Yang keempat, terdapat homofon, kata yang diucapkan sama tetapi memiliki maksud yang berbeda. Contoh masa, media massa, masa sama dengan waktu. Yang kelima, homograf, kata yang sama ejaannya tetapi berbeda lafaz dan maknanya. Contoh apel, upacara apel, buah. Denotasi dan konotasi. Yang pertama, denotasi, makna kata yang sesuai dengan yang sebenarnya. Contoh, Ibu Andi pergi dini hari tadi ke rumah nenek. Dini sama dengan pagi sekali. Lanjut yang kedua, yaitu konotasi, makna yang bukan sebenarnya dan memiliki arti yang lain. Contoh, aku bisa menangkap perkataanmu sayang. Menangkap sama dengan mengerti. Abstrak dan konkret. Abstrak, sesuatu yang tidak nampak oleh panca indera. Contoh, kaya, miskin, kesenian, kerajaan. Dan yang kedua, lanjut konkret, kata yang acuannya mudah dimengerti oleh panca indera. Contoh, sandang, pangan, rumah, bekerja, membaca, uang, mobil, dan lain-lain. Umum dan khusus. Umum, kata yang ruang lingkupnya luas dan mencakup banyak hal. Contoh, buah-buahan, hewan ternak, binatang, dan melihat. Yang kedua, khusus, kata yang sempit atau terbatas ruang lingkupnya. Contoh, kalau buah-buahan kata umum, kata khususnya mangga, apel, jeruk, dan lain-lain. Hewan ternak sama dengan kata khususnya ayam, sapi, kambing, dan lain-lain. Dan seperti itu selanjutnya. Populer dan kajian. Populer, kata yang dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, barang, pasar, perusahaan, penjualan, wilayah, teman, dan lain-lain. Kalau kajian, kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi. Contoh, market, company, marketing, teritori, partner, dan lain-lain juga. Berikut pengertian jargon. Kata-kata teknik yang dipakai oleh segolongan atau kelompok tertentu dalam berkomunikasi. Contoh, prokon, pro kontra, sikon, situasi dan kondisi. Dilanjut, slang, kata-kata yang sering dipakai para remaja dalam berkomunikasi. Contoh, mana lahan, selangit, dan lain-lain. Materi yang terakhir merupakan perubahan kata. Meluas, menyempit, sinestesia, amelioratif, asosiasi, peyoratif. Meluas, kata-kata yang dulunya memiliki arti yang terbatas, kini cakupan maknanya meluas. Contoh, kata saudara, kakak, dan adik. Awalnya digunakan terbatas untuk orang-orang yang memiliki hubungan darah atau keluarga.
Tetapi makna kata ini meluas sehingga bisa juga digunakan sebagai kata ganti atau kata sapaan. Lanjut yang kedua, menyempit. Kata yang dulunya memiliki makna yang luas kini menyempit. Contoh kata sarjana, pada awalnya diperuntukkan untuk semua orang yang dianggap pandai. Tapi kata ini mengalami penyempitan makna sehingga sekarang hanya digunakan untuk menyebut para lulusan perguruan tinggi. Yang ketiga, lanjut sinestesia. Perubahan arti akibat pertukaran tanggapan antara dua indera. Contoh, mukanya masam, senyumannya manis. Kata masam dan manis seharusnya untuk menyatakan indera perasa atau pengecap, tetapi mengalami pergeseran atau pertukaran makna untuk digunakan pada indera penglihatan. Yang keempat, amelioratif. Kata yang baru dirasakan lebih baik dan enak didengar. Contoh, makna wanita dan istri. Nilainya dirasakan lebih tinggi daripada kata perempuan atau bini. Padahal pada awalnya memiliki nilai yang sama. Yang kelima, asosiasi. Perubahan makna yang terjadi karena persamaan sifat. Contoh, paku. Namun, ketika berada di stasiun kereta api, makna kata catut dapat berubah menjadi orang yang menjual tiket dengan harga lebih tinggi. Kata kaki tangan pada awalnya memiliki makna pembantu atau umum, namun karena mengalami perkembangan, kata kaki tangan berubah maknanya menjadi kaki tangan penjahat atau mata-mata musuh yang berarti lebih rendah maknanya. Wah, gak kerasa udah sampai di akhir aja nih. Mohon maaf bila ada salah kata, salah pengucapan, maupun salah ketik, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.